Kami percaya malam hari ini ketika kami datang ke tempat ini Tuhan, itu karena satu tujuan, kami berjumpa dengan Tuhan. Dan kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan baik bagi kami. Terima kasih buat penyertaan, kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan, perlindungan Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini semua karena Tuhan Yesus yang baik. Anugerah-Mu berlimpah bagi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang keempat pada hari ini. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Jangan lewatkan seorang pun dari tempat ini untuk mengalami kuasa Tuhan. Kuasa yang mengubah hati kami, kuasa yang mengubah pikiran kami, kuasa yang mengubah kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu janji Tuhan iya dan amin pasti terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah Mu berdoa setiap jemaatmu di tempat ini yang datang membutuhkan mujizat pulang dari tempat ini. Mereka terima mujizat, bahkan saat ini mereka terima mujizat yang kreatif daripada Tuhan. Kami percaya ada tingkap langit terbuka, pintu-pintu baru terbuka, terobosan terjadi dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Yang percaya mari sama-sama katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus saudara. Sekali lagi lebih keras lagi buat Tuhan. Dan boleh berikan apresiasi buat semua yang melayani di tempat ini. Bapak Ibu diaken, tim pujian penyembahan, dancer, tim production. Semua yang melayani termasuk cleaning service, security, semua melayani untuk Bapak Ibu bisa hadir dan beribadah dengan nyaman di tempat ini. Yang percaya katakan amin saudara. Silakan duduk. Berikan senyuman yang paling manis ke kiri kanan saudara. Depan belakang kalau perlu. Karena katanya orang Indonesia paling ramah sedunia. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa berapa banyak yang merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu ini. Lambaikan tangan saudara. Katakan saya merasakannya Tuhan. Malam hari ini saya beri tema yaitu andalkan Tuhan dalam segala hal. Sama-sama katakan andalkan Tuhan dalam segala hal. Boleh tanya kiri kanan saudara, apa kabar? Ya. Itu pertanyaan yang biasa mungkin, tapi berarti karena gak semua orang nanya kabar kita. Nah, saudara, saya dan istri dan anak-anak baru kembali karena kami udah janji dari jauh-jauh hari. Ketika mereka liburan, anak-anak lagi liburan, kami mau bawa mereka jalan-jalan. 1 tahun sekali aja. Dan kemarin kami berangkat minggu lalu. Dan pagi-pagi, Senin pagi, ketika kami sampai di pelabuhan di Batam Center, kami mau ambil first ferry. Kami pikir sepi. Ternyata kalau Senin first ferry jam 6 pagi, ramainya bukan main. Udah ambil boarding pass, nyampe di pelabuhan antriannya kayak ular, panjang banget. Dan di tengah ngantri yang panjang saya tahu kalau saya ikut antrian yang panjang ini bisa ketinggalan ferry, walaupun udah ambil boarding pass. Dan pagi itu di tengah antrian yang panjang karena repot bawa anak kecil 2, bawa koper. Akhirnya di tengah antrian itu, saya kepikiran, saya mau telepon orang yang bisa bantu untuk membantu saya ngelewatin antrian ini supaya bisa ke depan. Karena kalau enggak telat. Sermon andalkan Tuhan dalam segala hal ini saya udah 2 kali mungkin memberitakannya di YZ Campus dan di ibadah pertama tadi. Dan di beberapa cabang sebelumnya. Dan Tuhan mengajarkan saya. Tiba-tiba pas saya mau telepon, saya diingetin Tuhan. Katanya ngandelin Tuhan. Ngandelin Tuhan apa ngandelin orang kuat? Saya baru mau telepon, saya nggak jadi. Saya taruh lagi handphone saya di kantong. Udah saya antri sama istri sama anak-anak. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, Tuhan ini kalau telat jadwalnya berantakan Tuhan. Tolong dong gimana caranya Tuhan supaya saya masih bisa ikut ferry yang pertama ini jam 6. Jam 6 berangkat, 6 kurang 5 saya masih di antrian, rasanya gak mungkin. Tiba-tiba orang ferrynya naik ke atas, kami masih di belakang ngantri karena panjang sekali. Tiba-tiba ada orang ferrynya yang bilang ini, yang mau berangkat jam 6 angkat tangannya. Saya langsung lompat, angkat tangan tinggi-tinggi di sana.
Dan tiba-tiba orang ferinya langsung maju, suruh kami berempat dan ada beberapa orang lainnya yang masih ketinggalan di belakang untuk maju ke depan dan kami bisa berangkat saudara. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, begitu naik pesawat perjalanan 3,5 jam. Di pesawat happy nih mau liburan, bawa anak-anak. Udah di pesawat, perjalanan 3,5 jam saudara tahu turbulensi pesawatnya itu hampir 3 jam. Saudara kebayang di atas pesawat, di atas langit ribuan, puluh ribu kaki itu. Goyangnya bukan cuman goyang, perjalanan 3,5 jam, mungkin tenangnya cuman 40 menit. Dan ada satu kejadian, tiba-tiba pesawatnya drop. Buat. Makanan lagi dibagiin di dalam pesawat. Biasa yang paling tenang di pesawat adalah pramugari, betul ya Bapak Ibu ya. Pramugari itu gak boleh panik, tetap tersenyum tenang apapun yang terjadi. Tapi hari itu tiba-tiba pramugarinya ikutan teriak. Saudara kebayang gak bagaimana yang kami yang duduk di sana? Kopi saya udah mulai tumpah. Saya dalam hati gini, Tuhan Yesus, saya berserah kepada Tuhan. Kalau emang gak bisa lewat, yang penting saya udah sama keluarga saya di sini, jatuh ya jatuhlah Tuhan. Saya menyerahkan nyawa saya sama Tuhan. Dalam hati saya begitu. Ternyata saya tanya istri saya, dia juga langsung lihat. Ada di mana nih pesawat hari itu, siang itu lagi goyang parah itu. Karena semuanya panik dan kaptennya bilang gini, semuanya di stop dulu, pramugari kembali ke tempat masing-masing untuk safety reason. Wah kami deg-degan karena pesawatnya gak berhenti goyang. Sampai benar-benar ngedrop. Dan puji Tuhan nyampe dengan selamat tanpa kurang satu apapun. Saudara tahu begitu kami sampai touchdown di airport, saya buka berita tentang Korean Air yang kemarin juga lagi ngalamin turbulensi dan turun 25.000 kaki. Dan 128 orang luka-luka di dalamnya. Dan saya bersyukur ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tetap memberikan perlindungan yang sempurna bagi setiap kita. Boleh katakan amin saudara. Itu intro. Karena mengandalkan Tuhan. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan gitu amat deh. Baru juga ini dikhotbahin. Tuhan langsung uji dengan luar biasa. Mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Pertanyaannya buat saudara, siapa yang saudara andalkan? Diri kita sendiri? Siapa yang kita cari saat kita terjepit? Itu menunjukkan siapa yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Siapa yang kita cari dalam keadaan terjepit, itulah yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Waktu kita punya kebutuhan, waktu kita tertekan, waktu kita kesulitan, waktu kita nggak tahu harus kemana dan berbuat apa. Kemana kita akan berlari. Karena yang kita andalkan dalam hidup kita, itulah tempat pelarian saudara. Ketika kita mengandalkan seseorang, kesanalah kita akan berlari. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kesanalah kita akan berlari. Dan orang yang selalu berseru kepada Tuhan akan diberkati di dalam kehidupannya. Katakan amin saudara. Nah kehidupan kita dikatakan seperti ini, penuh lika-liku. Terkadang ada juga yang luka-luka. Dan ada juga yang gak laku-laku. Saya ulangin sekali lagi ya, ngerti gak saudara? Kehidupan kita penuh dengan lika-liku. Terkadang ada yang luka-luka, namun ada juga yang gak laku-laku. Kasih senyuman aja ke kiri kanannya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kekayaan, jabatan, kepandaian kita, pengalaman, bahkan kekuasaan kita. Hari ini mari kita belajar mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita. Amsal 3 ayat yang kelima, kita baca sama-sama dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berapa banyak saudara yang mau Tuhan luruskan jalannya, apapun itu, lambaikan tangan saudara. Seringkali dalam hidup kita, kita punya rencana sendiri. Merencanakan masa depan dengan rencana dan ukuran kita sendiri. Namun kita harus mengerti bahwa ukuran kita tidak sama dengan ukurannya Tuhan. Ukuran hidup kita tidak sama dengan ukurannya Tuhan. Kadang ukuran kita kerendahan, kenapa saudara? Karena mungkin kurang percaya sama Tuhan. Sehingga kita belum melihat buktinya, kita belum melihat janjinya, akhirnya kita mundur dari Tuhan. Karena kurang percaya, kerendahan.
atau ketinggian ukurannya. Kenapa? Banyak maunya. Tuhan, saya mau jadi pengacara, saya mau jadi dokter hewan di saat yang bersamaan. Di saat yang bersamaan juga saya mau punya istri yang cantik banget. Kalau boleh sekota Batam, istri saya yang paling cantik, suami saya yang paling ganteng. Kalau boleh rumah yang paling gede, kalau boleh segede Mall Grand Batam Tuhan. Supaya saya bisa jadi berkat buat banyak orang, cita-citanya mulia. Ceritanya. Saudara, kebanyakan maunya. Dan sometimes kita lupa bahwa Tuhanlah yang memegang kendali dalam kehidupan kita sendiri. Perlu digarisbawahi bahwa manusia bisa berencana, namun Tuhanlah yang menentukan semuanya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Contohnya udah rencana mau pergi liburan, udah mau trip holiday, tiba-tiba sakit. Nggak jadi berangkat. Ada yang mau berangkat ke tanah perjanjian beberapa waktu yang lalu. H-1 tiba-tiba jatuh dari sepeda. Nggak jadi berangkat. Dan ada orang yang nggak punya uang. Rindu banget mau ke tanah perjanjian, tiba-tiba ada yang bayarin. Dan hari itu mereka yang berangkat. Manusia bisa berencana, namun Tuhanlah yang menentukan semuanya dalam kehidupan kita. Dan apa maksudnya jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Adalah kita harus mengerti bahwa rancangan kita belum tentu rancangannya Tuhan. Katakan amin saudara. Yesaya 55 berkata seperti ini. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sehingga kita harus mengerti dari ayat ini aja, rancangan Tuhan memang gak selalu sesuai dengan rancangan kita. Yang setuju katakan yes saudara. Ketika kita mengerti akan hal ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita akan tetap bisa berkata, Tuhan Yesus engkau baik dalam kehidupan saya. Kalau kita mengerti akan hal ini. Karena seringkali kita mendesain kehidupan kita sendiri. Di usia sekian, kita harus ada pencapaian sekian. Harus ada rumah di usia sekian, mobil di usia sekian, punya suami dan istri di usia sekian, punya anak di usia sekian, karir harus setingkat ini dan itu dan sebagainya. Tapi kita harus mengerti bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu kata Tuhan. Tapi kita harus tahu bahwa rancangan Tuhan sudah pasti yang terbaik di dalam kehidupan kita. Walaupun belum bisa kita lihat bahwa itu baik. Tapi Tuhan punya rencana yang terbaik dalam setiap kehidupan saudara. Hari ini kita akan belajar mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Yeremia 17 berkata seperti ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Sama-sama katakan menjauh daripada Tuhan. Apa artinya hati yang menjauh daripada Tuhan? Artinya simple saudara, dia sudah gak cari Tuhan lagi. Apapun itu masalahnya gak cari Tuhan lagi. Apapun itu problematika kehidupannya, yang dia pakai adalah kekuatannya dulu. Yang kita pakai adalah pikiran kita dulu. Jalan keluar yang terbaik apa ya dulu Tuhan? Bukan tanya Tuhan dulu. Tapi kita cari dulu dengan kekuatan kita yang tadi orang kuat. Saya belajar betul hari itu, pagi itu di Pelabuhan Batam Center. Saya belajar betul mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Enggak telepon orang. Saya telepon Tuhan saya dalam hati. Dan ternyata Tuhan menjawab langsung tepat waktu. Percayalah saudara, Tuhan selalu bekerja tepat waktu dalam kehidupan saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara datang ke tempat ini beribadah. Mari cross check. Apakah hati kita masih melekat kepada Tuhan? Atau kita hanya datang ke gereja karena kewajiban supaya kita diberkati. Atau kita cuma datang ke tempat ini yang penting absen di gereja. Hati yang menjauh daripada Tuhan artinya dia gak cari Tuhan lagi. Memakai pengalaman sukses di masa lalu untuk hari-hari ke depan. Tapi hari ini kita belajar untuk hari-hari ke depan kita gak bisa hanya mengandalkan sukses masa lalu dan pengalaman kita. Namun kita butuh bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Karena itu saudara setiap hari, berapa banyak saudara yang sadar kita butuh Tuhan. Lambaikan tangan saudara. Makanya firman Tuhan berkata seperti ini. Rahmat Tuhan, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi.
Kita nggak bisa mengandalkan kesuksesan masa lalu kita. Pertanyaannya gini, lalu kalau kita cuma mengandalkan Tuhan tuh gimana caranya pastor? Apakah cuma berpangku tangan dan gak berbuat apa-apa dan cuma berdoa? Jawabannya tentu tidak. Bilang kira-kira tentu tidak. Ya jawabnya harus gitu, tentu tidak. Kenapa saudara? Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati dan sia-sia. Namun orang yang mengandalkan Tuhan, dia meminta hikmat dan berdoa dalam setiap keputusan mereka. Mereka bekerja keras, maka Tuhan akan menyirami setiap kebun mereka lewat apa yang kita kerjakan dan memberkati karena kita mengusahakan semua yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Katakan amin. Karena uang gak jatuh dari langit begitu aja. Tentu kita harus bekerja dan mengusahakan semua yang Tuhan percayakan. Tapi ada firman Tuhan yang berkata seperti ini juga dong pastor. Tuhan memberkati kita ketika kita sedang tidur. Berarti kita tidur aja dong. Nggak perlu ngapa-ngapain, toh Tuhan memberkati kita. Jawabannya kembali lagi, tentu tidak. Bilang kiri kanan sekali lagi saudara, tentu tidak. Ya, arti dari ayat ini adalah setelah kita bekerja sepanjang hari, lalu ketika kita beristirahat, ketika saudara beristirahat Anda nggak sadar, Anda nggak ngapa-ngapain karena lagi istirahat. Nggak berdaya di sana. Justru di sana, di saat Anda nggak berdaya, Tuhan berkuasa memberkati kehidupan saudara. Katakan amin. Di saat kita nggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan berkuasa memberkati kehidupan saudara. Karena gini, kenapa ketika istirahat Tuhan memberkati kita? Supaya Tuhan mau membantu kita, fokus kita nggak cuman ke uang. Fokus kita nggak cuman ke cuan. Kita butuh waktu untuk beristirahat. Jadi ketika kita beristirahat pun tidak berkuasa untuk ngapa-ngapain, Tuhan berkuasa untuk memberkati kehidupan saudara penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Karena itu bilang kiri kanannya jangan pernah merasa kuat sendiri dan hebat sendiri. We need God. Kita butuh Tuhan. Terutama di musim kehidupan kita yang mungkin sedang berat. Karena kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Karena itu saudara yang pertama, jangan mengandalkan manusia. Sama-sama katakan jangan mengandalkan manusia. Atau orang yang dirasa mampu menolong kita. Mika 7 ayat 5 berkata, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan, jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Bahkan Daud berkata seperti ini di kitab Mazmur, janganlah percaya kepada para bangsawan atau kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Karena sering kali ketika kita dalam kesulitan, atau generasi zaman sekarang bilangnya kesulitan, bilang kira-kira sulit. Ya tanya, pernah kesulitan enggak kamu? Sering kali kita cari orang kuat untuk membantu kita. Atau bahkan banyak di luar sana, di sini enggak ada, di luar sana. Mungkin orang-orang yang pakai stiker polisi, stiker TNI, cuma untuk menunjukkan kita punya kuasa atau koneksi. Supaya di lampu merah main handphone boleh, gak ditilang. Terabas lampu merah suka-suka gak akan pernah ditilang. Karena kita punya kuasa. Saudara beberapa bulan yang lalu, hari Minggu siang, saya mau ke salah satu cabang untuk pelayanan juga. Saya bawa anak dan istri di mobil. Saudara tahu BCS, lampu merahnya ya, tahu kan? Lampu merah BCS belok kanan. Situ kan ada pos polisi. Nah, polisi di sana ajaib-ajaib. Gak diundang datang. Tiba-tiba dia bisa muncul dari mana aja, dari sisi mana aja, dari sudut mana aja. Baru berhenti lampu merah, saya ambil handphone saya karena tadi getar ada yang miss call dan Bapak Diaken. Jadi saya mau angkat, saya mau lihat dari siapa. Baru saya pegang handphone saya, saudara tahu tiba-tiba samping kaca saya bunyi gini. Serius, saya nggak lihat sama sekali. Sampai kaget, saya buka kaca. Dia bilang ini, selamat hari Minggu Pak, kalau mau main handphone di pinggir aja dong. Dia bilang gitu. Saya langsung bilang, maaf Pak, saya salah. Saya langsung bilang gitu, saya simpan handphone saya. Mana SIM-nya? Duh panjang nih urusan, kalau udah minta SIM. Akhirnya dia ambil SIM saya, terus
Dia bilang gini, Pak, abis ini ambil SIM-nya di pos. Oke, saya bilang gini, Pak, saya sekarang buru-buru mau pelayanan. Terus dia bilang gini, ya udah, abis pelayanan balik ke sini. Dia bilang gitu. Ya udah selesai, abis itu lampu hijau, saya maju lagi ke depan, tiba-tiba dia berhentiin lagi mobil saya. Terus dia minta saya buka kaca. Saya buka kaca saya lagi, di sana istri saya udah gini, makanya kan udah dibilang berapa kali jangan pegang-pegang HP. Ya udahlah, terima aja nasib mau gimana lagi. Begitu saya buka kaca, tiba-tiba polisinya bilang gini, Pak, Bapak pendeta? Iya. Kamu nanya kan gitu, enggak ada. Saya enggak ngomong gitu, enggak berani. Demi Tuhan saya enggak berani. Habis itu dia bilang gini, begitu saya sebut saya bilang saya pendeta, dia bilang dia langsung balikin SIM saya, dia langsung minta ampun. Ampun Pak Pendeta, ini saya balikin SIM-nya. Ampun Pak, saya belum ibadah pagi hari ini, nanti sore saya baru ibadah. Ya bodoh amat, saya juga gak nanya sebetulnya. Dia langsung balikin SIM saya, sampai saya baru mau pergi dari sana, dia bilang, pokoknya Pak Pendeta jangan gitu lagi, saya takut dikutuk Pak, ini saya balikin SIM-nya. Emang di sana banyak halak kita kan di sana, di sana di pos itu. Nah, singkat cerita pokoknya selesai itu saya cuman berangkat dari sana pergi untuk melayani. Saudara, bahkan di tengah situasi yang seperti itu, Tuhan sanggup menolong kita. Bukan yang mencari pembenaran akan main handphone itu bukan, tapi Tuhan sanggup menolong kita di situasi apapun di dalam kehidupan kita kalau kita tetap mengandalkan Tuhan. Katakan amin saudara. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Menurut kami sih lucu, menurut saya juga lucu kejadiannya, tapi Tuhan mengajari banyak hal di sana. Tetap andalkan Tuhan. Jangan percaya kepada bangsawan atau orang-orang yang gak bisa menyelamatkan kita dan gak bisa memberikan keselamatan yang kekal. Yeremia 17 juga berkata seperti ini. Orang yang mengandalkan manusia, seperti apa yang Tuhan akan lakukan? Apabila orang meninggalkan aku Tuhannya dan berharap kepada manusia serta bersandar pada kekuatannya, maka dikatakan aku akan menghukum dia. Ia seperti tanaman yang tumbuh di padang, di tanah tandus, sunyi, sepi dan bergaram, tak pernah ia mengalami kebaikan. Kalau mengandalkan diri kepada manusia. Namun kalau orang yang berharap kepada Tuhan, mari kita lihat sama-sama ayat firman Tuhan ya saudara, next. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu, katakan amin. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir, akarnya merambat sampai ke air. Ia tidak takut musim kemarau, daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan, ia tidak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Yang percaya katakan Itu kalau kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita. Walaupun semua orang mengalami kekeringan, saudara akan tetap menghasilkan buah, daunnya akan tetap hijau dan akan terus berbuah menghasilkan buah pada musimnya. Katakan amin. Kalau kita terus mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Karena itu saudara, malam hari ini sebentar, tutup catatannya sebentar. Saya mau ngajak saudara menyembah Tuhan sebentar. Ada satu lagu yang buat saya berbicara banyak, sangat banyak dalam beberapa bulan belakangan ini. Tadi ketika duduk di sana berdoa, kok sore ini rasanya hati saya beda banget tadi. Tiba-tiba kayak ada satu getaran yang luar biasa untuk benar-benar ketika memberitakan firman Tuhan, jangan biasa lagi. Saya percaya itu dorongan Roh Kudus bagi setiap kita juga di tempat ini. Karena saya gak percaya dengan kebetulan, saya percaya semua rencana Tuhan. Katakan amin saudara. Semua rencana Tuhan. Karena itu apapun yang sedang saudara alami sekarang, mungkin kita lagi ada di musim gak bisa mengandalkan Tuhan. Rasanya gak mungkin percaya sama Tuhan. Tapi saya percaya lagu ini menjadi berkat buat saudara. Mari pejamkan mata saudara sebentar. Setiap datang ke rumah Tuhan, miliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Lewat apapun itu. Thank you Jesus. Malam hari ini Roh Kudus sekali lagi jamah setiap jemaatmu di tempat ini.
you Lord. Kau mengenal hidupku, pahami hatiku. Kau melihat segala hal, kau di sisiku. Sebelum ku bicara, kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu. Selalu setia bersamaku. Mari katakan, sebelum ku bicara, sebelum ku bicara, kau tahu segalanya, kau tahu segalanya. Tak terjangkau pikiranku akan kuasa-Mu. Kemana ku sanggup, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu. Selalu setia bersamaku. Kemana ku sanggup, kemana ku sanggup pergi dari naungan-Mu. Selalu setia bersamaku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya senantiasa. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Hanya bersama-Mu indah semua masa depanku. Janji-Mu sempurna, nyata Kau beserta. Ketika kita mengandalkan Tuhan, saudara, dikatakan bahkan sebelum kita bicara, Tuhan tahu segalanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, Tuhan tahu semuanya dalam kehidupan saudara. Karena itu yang kedua, learn to let go. Sama-sama katakan, learn to let go. Belajar untuk melepaskan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata, for we walk by faith and not by sight. Kita berjalan dengan iman bukan dengan apa yang kita lihat. Katakan amin, saudara. Sore hari ini saya ada siapkan properti supaya saudara mudah untuk mengerti. Saya boleh minta tolong Bang WL tadi, Bang Charles. Ya. Kasih tepuk tangan saudara buat Abang WL kita. Ya, dekat-dekat Bang, jangan malu-malu. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita mengerjakan segala hal supaya kita mendapat pencapaian-pencapaian dalam kehidupan kita. Sama seperti yang tadi di awal dikatakan bahwa kita punya rencana, kita punya our own design tentang kehidupan kita. Mungkin ketinggian, mungkin kerendahan, namun kita selalu punya rencana. Namun seringkali ukuran kita gak sesuai dengan ukurannya Tuhan. Nah seringkali saya bawa ini saudara, ya anggap aja ini semua boneka ini adalah berkat yang dicari. 2, udah amin dia. Semuanya tentang materi, pencapaian, prestasi. Nah kan udah gak bisa kepegang. Lagi. Nah, semua tentang pencapaian dan prestasi kita.
Udah taruh sini. Nah, sehingga kita sudah memegang banyak hal di dalam kehidupan kita, saudara. Seringkali kita nggak bisa lihat janjinya Tuhan. Kata Bang Charles tadi, wah kaya raya. Yang kita lihat apa yang nyata di depan mata kita. Namun percayakah saudara, Tuhan selalu punya yang lebih baik? Katakan amin. Yang lebih besar dan lebih baik. Namun seringkali yang kita lihat, semua yang kita udah pegang, semua yang kita udah miliki. Namun ternyata Tuhan udah menyiapkan yang besar. Saudara jangan heran ya, kok saya punya boneka imut-imut gini. Anak saya 2 perempuan soalnya. Jadi di rumah isinya begini. Saudara, saya perkenalkan ini Kuromi, ini My Melody. Seringkali Tuhan udah nyiapkan yang besar dalam kehidupan kita. Tapi yang kita pegang udah kebanyakan. Terus kita bilang, Tuhan aku minta yang besar. Terus Tuhan kasih nih. Hah? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa saudara? Karena kita udah memeluk dan memegang banyak hal dalam kehidupan kita. Terus kita minta lagi sama Tuhan, Tuhan mana janjinya katanya gede. Ini. Minta lagi pasti. Karena kan nggak bisa dipegang saudara. Sampai kapanpun yang ditaruh di sini, Bang Charles kelelep sama materi. Sama harta. Walaupun dia bisa pegang, misalnya dia bisa pegang nih. Coba pegang, sekuat tenaga. Saya suruh dia jalan, pasti dia gak bisa jalan. Kenapa? Matanya udah ketutup, pandangannya udah ketutup. Kenapa? Terlalu banyak yang dipegang saudara. So gimana caranya untuk kita bisa terima yang besar ini, yang lebih baik ini, berkat yang daripada Tuhan. Yaitu dia harus belajar untuk melepaskan. Learn to let go. Misalnya yang dia pegang adalah prestasinya. Followers yang udah ratusan ribu. Centang birunya. Harta bendanya. Prestasi yang udah dicapai, yang selama ini dicari. Sulit gak untuk melepaskan? Sulit. Sulit. Kurang mencerna kayaknya ya tadi. Sehingga dia sulit saudara untuk melepaskan. Tapi nggak bisa kalau dia nggak lepaskan, dia nggak akan terima yang besar daripada Tuhan. Sekarang coba Bang dilepaskan. Terserah mau satu-satu boleh asal nggak dilempar ke depan aja. Terserah. Baik banget lepasinnya gitu. Hamba Tuhan ya. Iya. Saudara, nah ketika dia lepaskan, otak kita berpikir, logika kita berpikir, kita langsung terima. Tapi ternyata Tuhan gak gitu cara kerjanya. Kayak udah mau terima, tapi kayak di PHP-in. Seringkali kita berpikir kita langsung terima. Masalahnya selalu gini, Tuhan selalu kasih janjinya. Janjinya ya dan amin, katakan amin saudara. Tapi dia gak selalu kasih lihat sekarang janjinya. Dia butuh kita untuk tunggu dulu. Why? Karena seringkali kita pengen materinya doang, kita pengen berkatnya doang, tanpa kita kenal siapa Tuhan kita. Kita mau berkatnya doang, tanpa kita tahu konsekuensinya apa. Ada orang yang berkata seperti ini, ketika Tuhan menaikkan standar hidup saudara, itu bukan berarti standar hidup saudara yang naik. Tapi ketika standar hidup saudara dinaikkan sama Tuhan, standar penghasilan saudara, standar pemberian saudara, standar memberi saudara yang harus lebih tinggi. Bukan standar hidup kita. Karena itu ketika dia nunggu itu gak enak. Enak gak Bang? Enggak enak. Saya suruh nunggu sini setengah jam, suruh dia nunggu pas saya khotbah, pasti dia bete. Besok dia gak mau pelayanan lagi. Ngambek. Habis itu ketika nunggu gak enak. Nah apa yang harus dilakukan saudara? Walaupun nunggu, dia harus kejar Tuhannya. Bukan kejar berkatnya. Seringkali manusia terjebak dikejar berkatnya, bukan kejar Tuhannya. Masalahnya kita gak selalu bisa langsung lihat berkatnya seberapa gede. Tuhan masih simpan itu saudara. Karena itu
Bang Charles harus jalan. Jalan Bang. Jalan ya, jangan lari ya. Nah, jalan. Kalau lari saya takut. Jalan, dia jalan. Saudara sambil jalan, dia sambil beriman. Karena dikatakan di 2 Korintus, for we walk by faith and not by sight. Karena kita berjalan dengan iman bukan dengan apa yang dia lihat di depan mata. Yang dia lihat belum ada. Tapi dia terus berjalan dengan imannya. Ketika dia berjalan, saudara harus ngerti, di ruang tunggu kita didewasakan sama Tuhan. Yang kedua, kita harus tetap percaya. Yang ketiga, tetap beriman kepada Tuhan. Dan yang keempat, menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Dan sampai kita siap menerima dengan hati yang terbaik. Bahkan dia belum lihat. Udah mau nyampe, coba dekatan dikit. Dia belum lihat. Mungkin udah waktu yang cukup lama, dia tetap bisa berkata, Tuhan, aku tetap percaya walaupun belum terima. Tuhan, aku tetap percaya walaupun belum kelihatan. Belum sembuh, mujizatnya belum ada, tapi aku tetap mau percaya. Dan ketika dia maju selangkah lagi, Tuhan bilang, this is your time to receive the best from the Lord. Kasih lihat dong, ya biar imut. Karena waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Katakan amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Karena itu belajar untuk melepaskan. Sometimes, next, Tuhan mau kita to let go good things for greater things. Tuhan mau kita melepaskan sesuatu yang baik untuk yang terbaik. Karena yang baik buat kita belum tentu yang terbaik buat Tuhan. Tapi yang terbaik buat Tuhan udah pasti yang terbaik. Best of the best di dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Karena bukan masalah besar kecilnya. Bukan itu. Tapi masalahnya Tuhan terlebih tahu apakah hati kita sudah siap untuk terima atau belum. Apakah kedewasaan kita, iman kita, takaran iman kita udah siap untuk menerima itu atau belum. Dan ketika kita siap, kita akan terima yang terbaik daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Karena itu bagaimana untuk terus bisa mengandalkan Tuhan. Beberapa poin terakhir. Yang pertama, kita harus punya rasa ketergantungan sama Tuhan. Ingat kepada siapa kita bergantung, kesanalah kita akan berlari. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, apapun masalah saudara hari ini, kita berlari kepada Tuhan. Yang kedua, miliki kerinduan akan hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Mari kita jaga kehidupan kita. Saudara, gereja ini punya DNA, doa, pujian, dan penyembahan. Saya berdoa setiap saudara juga memiliki DNA yang sama. Memiliki gaya hidup, doa, memuji, dan menyembah Tuhan. Gimana Pak Pendeta caranya? Bukan berarti kita ke kantor, kita ke tempat kerja kita bahasa roh sama kawan kita. Kita bahasa roh sama orang yang baru kita kenal. Dia bilang, si Kiara Labaha. Terus dia bilang gini, ngapain kamu? Bukan gitu saudara. Tapi kita bisa menjalani kehidupan kita yang cinta akan Tuhan. Itu terpancar dari perkataan kita, dari tindakan kita, dari tingkah laku kita, dari cara kita berpikir. Ketika kita memiliki DNA doa, pujian dan penyembahan di dalam kehidupan kita, kita suka berada dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Bukan kita pamer jabatan kita. Tapi mari kita memiliki kerinduan akan hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan. Karena kita gak bisa jalan tanpa penyertaan Tuhan. Percayalah saudara, kalau hari ini kita masih bisa bernafas dengan lega. Coba tarik nafas sama-sama, 1, 2, 3. Buangnya pelan-pelan. Itu semua berkat daripada Tuhan. Dan anugerah daripada Tuhan. Karena itu, mari cintai Tuhan. Lebih dari hartamu. Katakan amin. Cintai Tuhan lebih daripada jabatanmu. Jangan selingkuh kayak orang dunia. Jangan korupsi. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi bagian kita. Jangan makan suap dari orang. Jangan bohong lagi. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan saudara dengan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Katakan amin. Dan yang ketiga, mari menjaga hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat yang ke-7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudara, Raja Salomo dipenuhi dengan hikmat. Ketika dia ditanya sama Tuhan, mau minta apa Mo? Salomo gak jawab, aku minta harta yang banyak. Supaya bisa bangun mall yang paling gede di Batam, enggak. Supaya bisa bangun kerajaan yang paling besar, enggak.
Dia nggak minta wanita, enggak. Yang dia minta hanyalah satu, hikmatnya dari Tuhan. Untuk bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Di akhir hidup Salomo, dia menulis kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 12 berkata seperti ini, anakku, tentang satu hal engkau harus waspada. Penulisan buku tidak ada akhirnya. Bahkan dia tulis gini, terlalu banyak belajar melelahkan jiwa dan raga. Sesudah semuanya ku pertimbangkan, inilah kesimpulan yang ku dapatkan. Ini kesimpulan yang Salomo dapatkan di akhir kehidupannya Salomo. Yaitu, takutlah kepada Allah dan taatilah segala perintahnya. Sebab dikatakan hanya untuk itulah manusia diciptakan. Katakan amin. Takutlah kepada Tuhan, taatilah segala perintahnya, sebab hanya untuk itulah manusia diciptakan. So pertanyaannya adalah, takut yang seperti apa yang kita mau bangun dalam kehidupan kita? Ini udah yang kesekian kali mungkin saya selipkan konteks ini. Takut akan Tuhan yang dibangun di atas dasar relational, bukan transaksional. Saudara harus mengerti, ikut Tuhan bukan transaksi. Transaksi itu lu jual gue beli, itu transaksi. Tapi ikut Tuhan masalah hubungan. Bagaimana kita membangun hubungan kita kepada Tuhan setiap hari, hari demi hari. Kalau transaksional saudara, kita gak akan sanggup mengganti semua darahnya Yesus di atas kayu salib. Supaya kita bisa menghidupi kehidupan kita hari ini, itu semua karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Kalau Tuhan mau bertransaksi sama kita gak sanggup ganti sama Tuhan. Semua yang kita terima sampai dengan hari ini itu adalah anugerah dan kebaikan Tuhan, katakan amin. Apakah saudara masih bisa menghitung kebaikan Tuhan? Dari lahir sampai hari ini. Saya rasa sulit untuk kita hitung. Mungkin udah ada yang kelupaan. Tapi saudara hari ini mari belajar. Bangun rasa takut akan Tuhan yang didasari oleh rasa kagum, rasa cinta akan Tuhan. Bukan gini, saya gak ke gereja, saya takut gak diberkati. Saya gak doa, saya takut gak diberkati. Kalau isinya cuma takut gak diberkati, berarti kita cuma nyembah Tuhan cuma karena mau diberkati. Sehingga membuat banyak orang Kristen yang mundur di tengah perjalanan kehidupan kekristenannya. Kenapa saudara? Karena cuma mau berkatnya doang. Tapi belajar dari kehidupan Ayub, kurang apa Ayub? Dia orang yang saleh di mata Tuhan. Tapi Tuhan menguji kehidupannya sedemikian rupa. Satu kata pun tidak ada yang salah keluar dari mulut Ayub ketika dia diuji sampai segitunya. Dan hari ini, mari bangun rasa takut akan Tuhan. Didasari oleh relational, bukan transaksional. Sehingga yang bukan transaksional itu kita berkata seperti ini, Tuhan walaupun belum terima mujizat kayak tadi, aku tetap mau berkata Tuhan baik. Tuhan walaupun mamaku belum sembuh, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan walaupun belum dapat jodoh, tapi Tuhan tetap baik. Aku tetap jadi jomblo-jomblo bahagia. Tuhan walaupun tendernya belum menang, tapi aku tetap percaya Engkau akan memberkati aku. Walaupun bisnis baru running dan banyak ruginya, tapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam kehidupanku. Yang percaya katakan amin saudara. Itu kalau didasari oleh relational. Sehingga kita bukan menjadi orang cuman Kristen KTP. Yang kita bilang, kok dia terima mujizat Tuhan? Saya dengar dia terima ini, dia terima berkat ini, dia terima itu, dia terima promosi, dia terima jabatan yang baru, dia terima pintu yang terbuka, terobosan. Kok saya belum terima? Hari ini, jadikan pengalaman bersama dengan Tuhan. Bukan cuma dengar dari mulut orang kesaksiannya, tapi Anda mengalami sendiri apa yang orang rasakan, Anda alami bersama dengan Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Karena itu saudara, jangan cuma dibangun rasa takut akan Tuhan itu lewat dengar firman dari pengkhotbah setiap minggu seperti ini. Tapi saya berdoa saudara punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang mengubah hidup kita itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga Anda akan melihat hidup Anda dirubah. Bukan hitung berkatnya. Bukan seberapa besar atau kecilnya. Tapi bagaimana kita mengejar Tuhannya. Yang membuat kita semakin hari semakin ingin mengenal Tuhan. Semakin ingin mengalami Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Seperti apa yang saya saksikan di awal tadi. Dari sana sampai ke Pulau Batam. Kami berempat, saya istri anak saya berdua. Kami cuma bilang ini, makasih Tuhan, Tuhan baik.
Tuhan luar biasa. Walaupun ngalamin hal-hal yang menakjubkan kemarin, yang gak pernah disangka-sangka, tapi Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Ketika kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena itu saudara, mari malam hari ini membangun hubungan yang di atas dasar relational, bukan transaksional. Karena itu saya tutup dengan ini saudara, next. Tidak cukup tahu Tuhan, tapi kenali Tuhan. Kenali Dia. Oleh karena itu, bukti dari orang percaya dan takut akan Tuhan terletak dari tindakan dan perkataan orang tersebut. Slide-nya boleh diikutin. Sekali lagi kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tidak cukup tahu Tuhan, tapi kenali Dia. Oleh karena itu bukti dari orang percaya dan takut akan Tuhan terletak dari tindakan dan perkataan orang itu. Yang percaya katakan amin saudara. Karena itu malam hari ini apapun kehidupan saudara, problematika, mari andalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Berapa banyak saudara yang mau berkata, Tuhan apapun yang menjadi pergumulan hari ini, aku tetap mau berkata, mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupanku. Mari angkat kedua tangan saudara. Kau lihat setiap hati, setiap jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kami mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Thank you Jesus. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat tanganmu sama-sama sembah Dia, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan penyembuhku. Mari lebih sungguh lagi, angkat kedua tanganmu, katakan satu-satunya yang ku malam hari ini saudara dengan mata terpejam. Yang pertama saya rindu berdoa buat saudara yang single. Mari angkat tangan saudara di tempat kau berdiri. Apapun yang menjadi mimpi, cita-cita, visi saudara ke depan, serahkan sama Tuhan.
Percaya Tuhan itu baik. Percaya, andalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan saudara. Karena itu malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, mengangkat tangan, meminta hikmat yang daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan mengalir atas setiap jemaat-Mu di tempat ini, ataupun yang di rumah-rumah mengikuti dari live streaming. Tuhan Yesus, malam hari ini mau berdoa, biarlah mereka mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pengharapan, cita-cita, visi, mimpi mereka, Tuhan genapi dalam kehidupan mereka. Supaya mereka bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu menepati janji, karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Karena itu mau berdoa, berikan kekuatan yang baru malam hari ini, kesegaran yang baru, api Roh Kudus yang baru lagi melawat setiap jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk tetap percaya, berpengharapan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Mau berdoa pekerjaan yang terbaik Tuhan berikan, bisnis, usaha, pasangan hidup yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, bahkan masa depan yang gilang gemilang yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan curahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua saudara, saya mau berdoa bagi setiap keluarga, suami, istri, anak-anak. Mari kalau engkau datang dengan keluarga, gandeng tangan suami, gandeng tangan istri dan anak-anak. Mazmur 133 berkata seperti ini, di dalam keunitian, kesatuan hati, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau saudara datang malam hari ini, mari atau peluk mereka, gandeng tangan mereka. Dan mari sama-sama berdoa, mengangkat tangan kita sama-sama. Sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, di tempat ini, di rumah Tuhan. Dan berserah kepada Tuhan. Hamba mau berdoa untuk setiap keluarga di tempat ini. Suami, istri, bahkan anak-anak. Apapun yang menjadi pergumulan, persoalan kehidupan, problematika kehidupan hari ini, kami mengangkat tangan ke sorga. Apapun yang menjadi permasalahan kami, Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Tuhan, Kau lihat setiap kami, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Kami gak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri, tapi Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Engkau satu-satunya pengharapan kami Tuhan. Karena itu mau berdoa, berikan hikmat-Mu, marifat-Mu, pengertian, kekuatan yang baru malam hari ini tercurah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada hati yang baru yang Tuhan berikan, ada pikiran yang baru berasal daripada Tuhan, Tuhan berikan. Tuhan curahkan bagi setiap keluarga di tempat ini Tuhan. Biarlah ayah ibu diberkati, suami istri diberkati, anak-anak diberkati. Kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, berkat yang berlimpah Tuhan. Untuk dapat menatap hari esok, karena hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Karena Tuhan menjanjikan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biar dalam hadirat Tuhan di tempat ini, di dalam kesatuan hati, kami menerima semua yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Kami terima firman-Mu, menguatkan kami, menuntun, menyertai kami, membuat hati kami teguh kembali, kuat kembali, bahwa Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bahkan berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini yang ingin menuju pernikahan, Tuhan memberkati persiapan demi persiapan, semuanya Tuhan yang cukupkan, sehingga mereka akan menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami terima semua yang baik dan firman-Mu di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.